Ada sebuah tempat yang tak pernah disebut dalam peta resmi. Sebuah pabrik tua, berdiri di tengah ladang tebu yang telah lama mengering. Di antara kabut pagi yang tebal dan sunyi yang menggantung seperti kain kafan, pabrik itu menjulang dalam kehancurannya, seakan menunggu sesuatu atau seseorang. Konon, dulunya pabrik ini adalah sumber kemakmuran sebuah desa kecil. Gula dari sini manis, harum, dan disukai bahkan oleh para bangsawan kolonial. Tapi semua berubah dalam satu malam berdarah. Setelah kejadian itu, seluruh pekerja hilang tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada saksi, hanya mesin-mesin yang terus berdengung selama 3 hari, meski tidak ada yang menyalakannya. Sejak saat itu, desa di sekitarnya ditinggalkan. Pabrik itu dikunci, dikutuk, dilupakan. Tapi manusia selalu punya rasa ingin tahu yang berbahaya. 50 tahun kemudian, seorang mahasiswa arsitektur bernama Raka mendapatkan ide untuk menjadikan pabrik itu sebagai objek penelitian skripsinya. Ia ingin mendokumentasikan bangunan kolonial yang terlupakan dan pabrik ini, katanya, adalah permata yang belum pernah disentuh. Ia membawa serta 3 temannya dan perlengkapan dokumentasi lengkap. Mereka datang dengan mobil sewaan, menembus ladang tebu mati yang berdiri seperti bayangan para pendosa. Udara berubah saat mereka mendekati gerbang. Angin berhenti bertiup, burung-burung menghilang. Hanya bunyi roda mobil di atas tanah kering yang mengisi keheningan. Pabrik itu menyambut mereka dengan gerbang besi setengah roboh dan dinding berlumut, retak seperti luka terbuka. Aroma karat, debu, dan sesuatu yang lebih tajam seperti bau daging hangus menguar dari dalam. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa Raka merasa dadanya sesak begitu ia melangkah masuk, seolah ia sedang menginjak sebuah kuburan, dan para penghuninya baru saja terbangun. Di dalam, mesin-mesin tua berdiri seperti tulang belulang raksasa, roda penggiling besar, sabuk-sabuk yang sudah hancur dimakan waktu, dan rel kereta gula yang menuju ke ruang penyimpanan yang gelap seperti mulut neraka. Mereka mulai merekam, mengambil foto, mencatat struktur dan usia bangunan. Tapi semakin lama mereka berada di sana, semakin ganjil suasana terasa. Jam menunjukkan pukul 4 sore saat kamera pertama rusak. Tak ada alasan teknis. Baterainya penuh, lensanya bersih. Tapi layar hanya menampilkan kabut hitam, diselingi bunyi statis seperti bisikan. Mereka mencoba kamera lain, tapi hasilnya sama. Semua rekaman terdengar seakan ada suara halus di latar belakang. Suara anak-anak menyanyikan lagu Nin Bobo dalam bahasa Belanda. Malam datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Langit tertutup awan gelap, dan hujan turun seperti ratapan. Mereka membangun tanda di dalam ruang kantor pabrik, ruangan yang dulu digunakan untuk mencatat hasil panen dan jumlah pekerja. Di sana masih tergantung papan tulis tua, dengan angka-angka samar yang tampak seperti goresan kuku. Salah satu angka tertulis berulang kali, ke-73. Tidak ada yang tahu artinya. Pukul 2 pagi, 1 orang hilang. Rio, salah satu anggota tim, pergi keluar untuk buang air kecil dan tidak pernah kembali. Awalnya mereka pikir dia hanya bercanda atau sedang rekam footage sendiri. Tapi 1 jam berlalu, lalu 2, dan saat mereka mencarinya, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki di lantai berdebu, yang berakhir di mesin penggiling tua. Jejak itu seperti diseret, dan ujungnya basah, merah, dan menghitam. Mereka tidak berani menyentuh apapun, tapi mesin itu, yang jelas-jelas tidak terkoneksi listrik, berdengung pelan, seperti baru saja digunakan. Ada sesuatu yang lengket menetes dari celah-celah giginya. Bau manis menyengat menyeruak di udara, namun bukan manis gula. Lebih seperti darah yang lama membusuk. Ketakutan mulai merayapi mereka. Mereka memutuskan untuk pergi pagi-pagi buta. Tapi malam belum selesai dengan mereka. Sekitar pukul 3, tanda mereka terguncang hebat, seolah ada makhluk besar yang berlari mengelilinginya. Tak ada suara langkah kaki, hanya suara tertawa kecil, seperti anak-anak yang bermain petak umpet. Dan kemudian suara lain, lebih dalam, lebih berat, suara seseorang bernapas dari balik dinding kain tanda. Pagi tidak pernah datang ke tempat itu. Langit tetap kelabu, dan jam mereka berhenti berdetak di jam 3:33. Semua jam,
termasuk jam di kamera. Satu persatu, mereka mulai melihat halusinasi, atau mungkin bukan halusinasi. Ayu melihat siluet ibunya berdiri di antara mesin-mesin tua. Dina melihat dirinya sendiri tergantung di langit-langit ruang penyimpanan. Raka melihat Rio berjalan tanpa kepala, tangannya menunjuk ke arah ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dan kemudian, mereka turun ke sana. Lorong menuju ruang bawah tanah itu tersembunyi di balik lemari besi tua. Raka menemukannya secara tak sengaja setelah melihat dinding bergetar samar saat siluet Rio yang seharusnya sudah mati muncul dalam penglihatannya. Di balik lemari itu, ada celah kecil yang mengarah ke tangga besi menurun tajam. Tangga itu seakan membelah perut pabrik, turun ke kegelapan yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Udara di bawah sana berbeda, lebih tebal, lebih pekat, lebih dingin dan rasanya seperti menghirup abu manusia. Lampu senter mereka hanya mampu menerangi sedikit di depan, selebihnya adalah kegelapan total. Setiap langkah turun menggema seperti suara palu pemakaman, menggertak dinding yang seolah bernapas. Tangga itu membawa mereka ke ruang yang tak tercatat dalam dana pabrik manapun. Sebuah lorong panjang, dindingnya dipenuhi ukiran tua dengan tulisan Belanda dan Latin, bercampur simbol-simbol aneh. Simbol yang serupa pernah Raka lihat dalam buku ritual pemanggilan arwah kuno. Tapi di sini, simbol-simbol itu tidak sekadar coretan, mereka berdarah, harfiah. Beberapa masih meneteskan cairan gelap yang hangat dan kental. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar. Di tengahnya berdiri altar dari gula yang mengeras seperti batu, berkilau merah karena darah yang dituang di atasnya. Di sekeliling altar, terdapat tumpukan tulang anak-anak, tengkorak-tengkorak kecil dengan lubang di bagian atas kepala mereka, seolah pernah digunakan dalam ritual. Dan di belakang altar itu, berdiri sesuatu. Sebuah sosok besar, tertutup kain goni, tubuhnya menjulang seperti tiang kayu. Tapi ia berdenyut pelan, seakan hidup. Dari bawah kain itu menetes cairan manis kemerahan. Rasanya menggoda, tapi menusuk lubuk hati dengan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Tak satu pun dari mereka bergerak, tapi mereka mendengar suara. Suara mesin penggiling mulai berdengung. Meskipun mereka berada jauh di bawah pabrik, suara itu pelan, tapi terus menguat, seperti jeritan makhluk yang terus diulang dan dicaca berkeping-keping. Lalu, terdengar tangisan puluhan anak, dan suara orang dewasa yang tertawa bersamaan. Raka pingsan. Ia terbangun di ruang produksi, sendirian. Jam masih menunjukkan jam 3:33. Ayam tak berkokok, matahari tak kunjung datang, dan suara mesin terus berbunyi. Ia mencoba keluar dari pabrik, tapi jalan sudah berubah. Ladang tebu di luar tak lagi ada. Yang ada hanya kabut-kabut tebal yang menelan semuanya. Bahkan saat ia berlari sejauh mungkin, pabrik itu tetap berdiri di belakangnya, tak peduli seberapa jauh ia melangkah. Ia kembali ke dalam, mencoba mencari teman-temannya. Yang ia temukan hanyalah kamera. Satu persatu, kamera yang masih menyala, memperlihatkan rekaman yang tak seharusnya ada. Dalam rekaman pertama, terlihat Dina sedang berbicara, tapi tak ada suara. Di belakangnya, sosok berkepala kambing perlahan mendekat, lalu menghilang saat kamera bergetar. Di rekaman kedua, Ayu berdiri di depan mesin giling, matanya hitam seluruhnya. Ia memotong tangannya sendiri dan membiarkan darahnya menetes ke mesin. Ia tersenyum. Di rekaman terakhir, Raka melihat dirinya sendiri tidur. Kamera itu merekam dari sudut tanda, tapi ia ingat jelas. Tidak ada yang memegang kamera malam itu. Lalu muncul siluet, sosok tinggi dengan wajah yang dibungkus kain. Sosok itu membelai rambut Raka yang sedang tidur dan berbisik sesuatu ke telinganya. Ketika rekaman itu berakhir, layar menjadi hitam, tapi suara mesin tetap terdengar. Ia mencoba menghancurkan semua kamera, tapi mesin tidak berhenti. Ia membakar tanda, mesin tidak berhenti. Ia mencoba menggali lantai, mencari kabel, mencari apapun yang menghidupkan mesin itu. Tapi ia hanya menemukan lebih banyak tulang, lebih banyak tengkorak anak-anak. Lalu ia menyadari sesuatu. Mereka tidak pernah datang untuk dokumentasi. Tidak benar-benar, pabrik itu memanggil mereka.
memilih mereka, membawa mereka masuk seperti gula menarik semut untuk dikunyah perlahan. Dan kini, hanya tinggal satu. Raka mulai tertawa, tawa panjang, nyaring, seperti orang yang kehilangan akal. Ia kembali ke ruang bawah tanah. Ia menyalakan kamera satu-satunya yang tersisa. Ia berdiri di depan altar dan mulai membaca tulisan di dinding meski ia tak paham arti sebenarnya. Sosok bertudung kain mulai bergerak, perlahan, menunduk padanya. Dan Raka tersenyum, sambil memotong tangannya sendiri dan membiarkan darahnya mengalir ke altar. Sebuah persembahan terakhir. Ia tahu, ia tidak akan bisa keluar, tapi ia bisa menjadi bagian dari mesin. Hari tidak pernah datang. Waktu seakan berhenti berdetak sejak malam pertama. Tidak ada matahari, tidak ada suara kehidupan, hanya suara mesin giling yang terus berdengung dari kedalaman. Pabrik itu kini telah berubah. Bukan lagi bangunan tua yang terbengkalai, tapi semacam rahim bagi kegelapan, tempat semua yang masuk akan dihancurkan, lalu dilahirkan kembali dalam bentuk lain. Raka tidak tahu berapa lama ia bertahan hidup. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya berjalan di antara lorong-lorong yang kini tak berujung. Dinding berubah setiap kali ia menoleh. Ruangan berpindah tempat. Tangga yang sebelumnya ke bawah, kini menuntunnya naik ke ruang yang sama. Ia seperti terjebak dalam tubuh makhluk hidup raksasa yang bermain dengannya, memutar arah, menyembunyikan pintu, dan sesekali membisikkan namanya dari dalam celah lantai. Suara-suara itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti teman-temannya, kadang seperti dirinya sendiri, kadang seperti ibunya. Semuanya memanggil, memohon, menangis, atau menertawakan. Dan di tengah semuanya, suara mesin tak pernah berhenti. Ia mulai melihat sosok-sosok, bukan sekadar bayangan di ujung lorong. Mereka kini lebih jelas, lebih nyata. Anak-anak kecil tanpa mata, wajah mereka melepuh, mengenakan seragam kerja kuno dari zaman kolonial. Mereka berkeliaran seperti pekerja pabrik, mengangkat karung, mendorong gerobak, mengelilingi mesin. Meskipun tangan dan kaki mereka sudah tidak utuh. Salah satu dari mereka mendekati Raka. Anak kecil itu menunjuk ke arah ruang penyimpanan tua. Raka mengikutinya. Ruang itu dingin dan basah, dan di tengahnya berdiri sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan mesin, bukan altar, tapi sebuah kursi. Kursi dari tulang manusia, dilapisi gula merah yang mengeras. Di atas kursi itu, ada sesuatu yang menyerupai tubuh, tapi terlalu rusak untuk dikenali. Hanya satu yang bisa dikenali, topi bundar dari jerami. Topi yang pernah dipakai oleh kepala mandor zaman dulu. Raka duduk di hadapannya. Ia tahu, ini adalah awal dari akhir. Tiba-tiba, pabrik bergetar. Dinding berdarah, mesin berhenti. Suara tawa anak-anak berubah menjadi teriakan nyaring mengerikan, memecah gendang telinga. Sesuatu bangkit dari bawah lantai. Sosok yang lebih besar dari sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kain goni yang menutupi wajahnya mulai terbakar perlahan, memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wajahnya bukan satu, tapi ratusan. Wajah-wajah pekerja, anak-anak, orang Belanda, mandor, para pengunjung semuanya menyatu, menggeliat, menangis, dan menatap Raka dari kulit yang membentang seperti kanvas hidup. Dan mereka semua berkata satu kalimat yang sama, dalam suara yang menyatu. Kamu, yang terakhir. Pabrik mulai runtuh, tapi bukan secara fisik. Bangunan tetap utuh, tapi kenyataan di sekitarnya runtuh. Dunia luar menghilang. Raka tahu, ia tidak bisa lagi keluar. Tapi ia juga tahu, ia belum selesai. Ia mengambil kamera, mulai merekam. Matanya hitam sepenuhnya, bibirnya tersenyum. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ekstasi yang aneh campuran antara ketakutan, kepasrahan, dan penerimaan. Ia berbicara ke dalam kamera. Rekaman terakhir. Tentang pabrik, tentang pemanggilan yang dilakukan oleh mandor Belanda dengan darah anak-anak demi hasil panen melimpah. Tentang kutukan yang membuat pabrik ini hidup, dan haus, dan lapar. Tentang setiap generasi baru yang dipanggil untuk memberi makan mesin itu. Dan tentang bagaimana kini ia menjadi bagian dari pabrik.
Raka tidak ditemukan. Tapi seminggu kemudian, rekaman dari kameranya ditemukan di depan rumah seorang dosen arsitektur di kampusnya. Dalam kotak kayu kecil, bersama secari kertas bertulisan tangan, manisnya gula berasal dari darah yang belum berhenti menetes. Pabrik itu kembali terlupakan. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang mengingat namanya. Tapi kadang, suara mesin terdengar samar di antara kabut ladang kosong. Kadang, anak-anak hilang di desa terdekat. Dan kadang, seseorang bermimpi berjalan di antara ladang tebu, mencium bau gula terbakar, dan terbangun dengan tangan penuh luka. Dan di tengah semua itu, mesin terus berputar. Selamanya.